Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel ini. Dan hari ini saya bersama teman-teman saya akan membahas satu topik yang sering dianggap rumit, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu efisiensi kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh Bank Indonesia dalam mengatur perekonomian kita. Dan mengapa ini penting? Karena keputusan suku bunga, stabilnya rupiah, inflasi pangan hingga harga kebutuhan pokok itu semua mempengaruhi oleh kebijakan moneter. Jadi kalau kalian pernah bertanya mengapa harga beras naik, mengapa cicilan KPR kok tambah mahal, atau kenapa dolar tiba-tiba melambung, jawabannya bisa kita temukan dalam pembahasan ini. Dan mari kita bahas dengan santai namun mendalam. Yang pertama, apa sih itu kebijakan moneter? Sebelum menilai efisien atau tidaknya sebuah kebijakan, kita harus paham dulu apa itu kebijakan moneter. Nah, secara sederhana, kebijakan moneter adalah tindakan otoritas moneter, terutama Bank Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Tujuan akhirnya menjaga inflasi agar stabil dan terkendali, dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Jadi, meskipun sering terdengar teknis, kebijakan moneter sebenarnya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua juga, bagaimana kebijakan moneter bekerja? Ada beberapa instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kebijakan moneter ini. Yang pertama, suku bunga acuan atau BI 7DRR. Ini adalah instrumen paling terkenal. Ketika inflasi naik, BI akan menaikkan suku bunga untuk memperlambat pertumbuhan permintaan. Ketika ekonomi lesu, BI menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan belanja. Instrumen yang kedua yaitu operasi pasar terbuka atau OPT. BI membeli atau menjual surat berharga untuk menambah atau mengurangi uang beredar. Instrumen yang ketiga yaitu giro wajib minimum atau GWM. Nah, semakin tinggi GWM, semakin sedikit dana yang bisa dipinjamkan bank, sehingga jumlah uang di masyarakat berkurang. Yang keempat, itu ada intervensi nilai tukar atau falas. Jika rupiah melemah tajam, BI dapat menjual dolar untuk memperkuat rupiah. Yang kelima yaitu komunikasi kebijakan atau forward guidance. Ini penting, BI memberi sinyal kepada pasar tentang arah kebijakan ke depan untuk mengurangi ketidakpastian. Semua instrumen ini bekerja layaknya sistem rem dan gas. Tantangannya adalah mengetahui kapan harus menekan rem, kapan harus menekan gas, seperti sepeda motor. Situasi ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk menilai efisiensi kebijakan moneter, kita perlu memahami konteks ekonomi beberapa tahun terakhir. Setelah pandemi, konsumsi masyarakat melemah, harga energi global naik gratis. Akibat konflik geopolitik, nilai tukar rupiah tertekan karena dolar menguat dan arus modal asing keluar. Inflasi pangan cenderung tinggi akibat faktor distribusi dan produksi. Pertumbuhan ekonomi mencoba bangkit tapi banyak hambatan. Di tengah kondisi ini, Bank Indonesia mengambil langkah preventif, menaikkan suku bunga secara bertahap, memperkuat stabilitas nilai tukar, mendorong digitalisasi sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi kebijakan makroprudensial. Disinilah kita bisa menilai seberapa efisiensi kebijakan yang dilakukan. Kemudian ada evaluasi efisiensi kebijakan moneter. Sekarang mari kita bahas inti dan pembahasan efisiensi kebijakan moneter. Ada 4 aspek yang bisa kita nilai. Yang pertama ada efisiensi dalam mengendalikan inflasi. Secara umum,
Kebijakan Bank Indonesia cukup efektif menjaga inflasi agar tidak meledak seperti negara-negara lain. Keberhasilan inflasi ini inti dapat ditekan melalui penyelesaian suku bunga. Ekspektasi inflasi masyarakat relatif stabil. Koordinasi dengan pemerintah melalui TPIP dan TPID memperkuat inflasi daerah lebih terkendali. Namun ada tantangan besar, inflasi pangan masih tinggi. Ini karena cuaca ekstrim, distribusi yang terhambat, ketergantungan impor komoditas tertentu, dan disinilah kebijakan moneter sering tidak punya gigi karena masalah pangan lebih terkait supply chain, bukan uang beredar. Jadi kesimpulannya, efisiensi secara makro tapi belum menyentuh akar masalah inflasi pangan. Kemudian ada efisiensi dalam menjaga nilai tukar rupiah. Penguatan dolar Amerika Serikat beberapa tahun terakhir membuat banyak negara mengalami pelemahan mata uang. Apa yang dilakukan Bank Indonesia? Investasi di pasar spot dan DNDF, memperkuat cadangan devisa, mendorong penggunaan rupiah dalam transaksi domestik, menarik arus modal dengan kebijakan suku bunga. Hasilnya, rupiah memang melemah tapi lebih stabil dibandingkan negara-negara tetangga. Kemudian ada tantangannya. Investasi berlebihan bisa menguras cadangan devisa. Bank Indonesia harus menjaga keseimbangan antara stabilitas dan efisiensi penggunaan cadangan devisa. Efisiensi terhadap dunia usaha, disinilah kebijakan moneter sering mendapat kritik dampak negatif kenaikan suku bunga. Kredit usaha makin mahal, UMKM kesulitan mengakses modal, dunia usaha menunda ekspansi, daya beli masyarakat melemah. Namun Bank Indonesia mencoba mengimbanginya melalui kebijakan makroprudensial longgar untuk kredit UMKM, KRIS, untuk mempercepat digitalisasi transaksi. Kebijakan Bank Indonesia FAST untuk menurunkan biaya transfer, kepanikan sistematik, koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan KSSK membuat tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan tetap tinggi. Situasi ekonomi Indonesia Meskipun secara umum cukup beberapa catatan penting. Satu, efek kebijakan terasa lambat. Respon kebijakan moneter satu membutuhkan waktu. Kenaikan suku bunga hari ini mungkin baru terasa 6 sampai 12 bulan kemudian. Dua, terlalu fokus stabilitas makro, kurangnya pemulihan ekonomi makro. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kadang merasa terlalu mengabaikan. Mereka bukan hanya butuh stabilitas tetapi juga akses modal murah. Tiga, koordinasi pusat dan daerah belum optimal. Masalah inflasi daerah seringkali berbeda dengan masalah inflasi nasional. Distribusi pangan, ongkos logistik, dan hambatan pasokan di daerah perlu dijelaskan dari kementerian lain. 4, ketergantungan pada suku bunga terlalu tinggi. Instrumen kebijakan moneter seharusnya tidak hanya mengendalikan suku bunga. Instrumen lain seperti makroprudensial, likuiditas, dan kebijakan nilai tukar harus lebih agresif. 6, analisis pribadi. Apakah kebijakan moneter efisien? Kalau harus menilai secara keseluruhan, saya akan mengatakan kebijakan moneter Indonesia cukup efisien, tapi belum optimal. Kenapa harus bilang demikian? Inflasi terkendali, tetap harus pangan, dan sering tidak stabil. Nilai tukar rupiah terjaga, tetapi membutuhkan investasi besar. Sistem keuangan stabil, tetapi UMKM merasakan beban. Kombinasi kebijakan lebih baik, tetapi implementasinya butuh harmonisasi dengan daerah. Kebijakan moneter memang bukan optimasi karena hanya beberapa kebijakan ekonomi yang bisa luas untuk mencapai efisiensi. Yang perlu koordinasi kuat dengan kebijakan fiskal, kebijakan dan kebijakan industri. Rekomendasi kebijakan agar kebijakan lebih efisien, beberapa langkah dapat dipertimbangkan. Perilaku koordinasi antara pemerintah pusat, BI, dan pemerintah daerah dalam menurunkan harga pangan. Dorong pembiayaan UMKM yang lebih murah melalui insentif perbankan. Perluas penggunaan rupiah dalam transaksi internasional untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Perkuat perlindungan terhadap sektor rentan etika suku bunga naik. Optimalkan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga meskipun suku bunga tinggi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan John.